Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang kasih Tuhan, salam jumpa kembali dalam ringkasan pelajaran sekolah sahabat Jemaat Yosodipuro. Pada hari ini 22 Agustus 2023, judul pelajaran sekolah sahabat kita adalah Segera Menerima Tawaran. Mari kita berdoa. Tuhan, urapi kami dan kuasa Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti pelajaran ini dan mengaplikasikan dalam kehidupan kami, ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Apa maksud judul pelajaran sekolah sahabat kita? Segera menerima tawaran, ya. Sebenarnya Bapak Ibu, yang Paulus mau gambarkan di sini adalah bagaimana hidup dengan cara mencerminkan hikmat, ya. Dibangun dari Efesus pasal 5, ya, mulai ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. Dikatakan di sana, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Kita bisa bandingkan juga dengan versi bahasa Inggrisnya. Nah, mari kita lihat apa yang dimaksud dari ayat-ayat ini yang dikatakan oleh Paulus, Rasul Paulus, ya. Mulai dari ayat yang ke-15, ya. Nah, saya lebih suka terjemahan versi bahasa Indonesianya di sini, ya. Karena dikatakan perhatikanlah dengan seksama, ya. Jadi tidak hanya sekedar melihat, karena di bahasa Inggrisnya dikatakan see, gitu. Tetapi memperhatikan dengan seksama atau hati-hati, ya. Jadi kata perhatikan itu lebih dalam, ya, maknanya. Tetapi maksud saya secara kalimat, ya, secara kalimat, kalau kita lihat, ini maksudnya adalah dalam bahasa Inggrisnya itu present imperatif, ya, yang ditujukan kepada orang kedua jamak. Nah, jadi kalimat ini adalah kalimat present imperatif, ya, yang mana maksudnya adalah ungkapan perintah yang terus-menerus atau berulang untuk melihat dengan teliti, melihat dengan seksama, melihat dengan tepat bagaimana seseorang menjalani hidup, ya. Jadi tidak hanya sebentar saja, ya, tidak hanya sebentar, tetapi berulang-ulang, ya, memperhatikan dengan seksama, ya. Kemudian kata memperhatikan itu dilawankan langsung dengan kata bebal, ya, di ayat ini. Nah, maksudnya apa? Artinya Bapak Ibu, kalau orang yang sudah hidup dalam terang, ya, sesuai konteks ayat ini, ya, tidak bersikap waspada dengan hidupnya, tidak bersikap hati-hati dan mawas diri dengan apa yang dilakukan, maka sama saja disebut orang bebal, orang yang bebal. Jadi orang bebal itu mereka melakukan hal yang sama, dalam hal ini dosa, ya. Tetapi mereka tidak takut gitu berbuat dosa, ya. Dan mereka tidak memperhatikan, mereka tidak waspada, tidak berhati-hati dalam hidupnya, ya. Jadi ada pencobaan, mereka ikuti saja karena melihat bahwa sepertinya enak dan nyaman gitu kan, ya. Dan akhirnya terjatuh kembali, ya. Tidak mau belajar dari kejatuhan itu. Nah, itu dikatakan orang bebal. Atau mungkin mereka cuek gitu dengan apa yang terjadi dalam hidupnya dan tidak peduli dengan apa yang akan terjadi gitu kan. Apa yang dia jalani gitu. Luar biasa, ya, penggambaran Paulus dengan gaya bahasanya di sini gitu. Dan ini merupakan sebuah teguran yang keras juga buat saya secara pribadi atau mungkin saudara-saudari sekalian. Karena mungkin kita juga pernah berada di posisi ini gitu. Posisi orang bebal ini dan saya uh, merasa tertegur gitu. Karena saya juga pernah berada di posisi seperti itu gitu. Gitu, ya. Merasa cuek, ya, dengan segala sesuatu yang saya jalani gitu kan. Nah, tapi eh, Paulus mengamarkan bahwa kita harus hidup seperti orang arif, ya, dalam bahasa Inggrisnya wise, bijaksana, ya. Ya. Tapi bijaksana di sini bukan berarti intelektualnya pintar, ya. Seperti apa yang dianggap dunia gitu, ya. IQ-nya 300 ke atas gitu atau IP-nya 4,0 gitu kan. Nah, tapi yang dimaksud hi- uh, bijaksana di sini atau arif di sini adalah hikmat surgawi yang dipunyai atau hikmat Allah dalam konteks pelajaran kita, ya, atau konteks ayat ini. Nah, yang perlu adalah bagaimana kita membedakan hikmat dunia dan hikmat Allah. Dan itu perbedaannya terletak
pada pemahaman siapa yang menjadi objek penyembahannya. Apakah diri sendiri atau Allah. Gitu. Maka pada itu, kepada jemaat di Efesus, Paulus berkata tegas, ya, agar tidak menjadi bodoh atau bebal. Nah, agar tidak menjadi bodoh, Paulus menunjukkan kuncinya di ayat selanjutnya ya kepada jemaat di Efesus, supaya senantiasa mempergunakan waktu yang ada. Nah, lagi-lagi pilihan kata Paulus, gaya bahasanya bukan sembarang kata ya. Kata mempergunakan. Ya. Itu kalau di terjemahan bahasa Inggrisnya redeeming ya, atau menebus. Menebus. Kalau dalam bahasa Yunaninya itu eh, artinya menebus, membeli, dan membayar harga untuk pulih dari kekuatan lain. Dan kata menebus ini juga dipakai dalam tulisan-tulisan Paulus yang lain di Galatia 3:13, 4 dan 5, dan Kolose 4 ayat 5. Saudara-saudara sekalian bisa baca ya di rumah. Nah, kemudian ada kata waktu gitu kan. Ya. Waktu di sini adalah kata Yunani yang berarti menggambarkan momen kesempatan atau peluang. Ya. Jadi pergunakanlah waktu yang ada dalam terjemahan aslinya adalah menebus waktu. Gitu. Nah, maksudnya apa? Maksudnya di sini Paulus menggambarkan ya, seperti contohnya tawaran diskon besar-besaran di pasar dalam waktu yang singkat. Ya, kita senang ya diskon 50%, 75% di toko, di pasar. Ya. Tapi itu kan waktunya, momennya kan sebentar ya, tidak panjang. Dan kita di sini diminta segera membeli momen ini ya, atau segera menerima tawaran diskon ini ya. Nah, dalam konteks pelajaran sahabat kita ya, yang dimaksud seperti ini. Jadi ketika kita masih dalam kegelapan, ketika ini ditujukan kepada jemaat di Efesus waktu itu, keberdosaan dalam konteks jemaat di Efesus itu seperti amoralitas, seksual, percabulan, dan lain sebagainya. Pada waktu itu mereka begitu menyia-nyiakan waktunya, ya, membiarkan waktu terbuang begitu saja, hilang. Ya. Dan untuk itu ketika sudah dalam terang, maka Paulus mendorong orang-orang untuk menebus apa yang sudah mereka buang itu dengan mempergunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Ya. Jadi menebus waktu bukan berarti mengembalikan waktu yang sudah terbuang sia-sia, lalu menjalani kembali dengan lebih baik. Ya. Karena bukan seperti itu maksudnya. Karena secara kronologis juga kita tidak bisa mengembalikan waktu kan. Karena waktu terus berjalan maju. Tapi yang Paulus maksudkan adalah menebus waktu itu adalah menjalani waktu yang ada dan yang akan dilalui nanti dengan mengisinya dengan tindakan yang jauh lebih baik lagi. Artinya kita tidak menyia-nyiakan waktu seperti yang pernah dilakukan ketika masih berada dalam kegelapan dulu. Ya. Makanya menebus waktu atau membeli waktu ini dikaitkan dengan segera menerima tawaran. Segera artinya ada urgensi. Segera menerima tawaran. Makanya muncul menjadi judul pelajaran sekolah sahabat hari ini. Ya. Segera menerima tawaran itu. Karena kita tidak tahu ya kapan kita akan meninggal. Ya. Kapan penghakiman. Kapan kedatangan Kristus. Ya. Yang perlu kita lakukan adalah memaksimalkan waktu yang ada untuk mempergunakannya dengan baik. Ya. Kenapa? Karena kata Paulus hari-hari ini adalah jahat. Kalau kita tidak memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, bukankah tidak mungkin orang terjebak dalam hari yang jahat itu? Ya. Maka menebus waktu itu bukan hanya sekedar dengan mengisi dengan baik, tetapi mengisi waktu menuju satu tujuan yang terarah. Ya, di ayat selanjutnya, di ayat yang ke-17. Yaitu mengusahakan diri supaya mengerti kehendak Tuhan. Ya. Ada kata usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Kata usahakanlah ya, itu berarti kan terus-menerus berusaha. Ada proses mengerti kehendak Tuhan dengan benar. Jadi ayat ini mengatakan ada fokus dan arah yang jelas. Dan inilah poin utama dari menebus waktu yang Paulus maksudkan. Sebab dengan mengerti kehendak Allah, maka otomatis kita berada di rel yang tepat. Kita berada di jalur yang tepat. Orang yang mengerti kehendak Allah
akan sangat menghargai waktu pemberian Tuhan. Ya, ini penting ya. Dan dengan menghargai waktu pemberian Tuhan, kita mengisinya pun ya, sejalan dengan apa yang Tuhan mau. Mengisi waktu itu sejalan dengan apa yang Tuhan mau. Gitu ya. Maka kita akan disebut orang yang arif dan bijaksana. Karena waktu itu sendiri adalah anugerah Tuhan, dan kita menjalankan itu sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika orang percaya ya menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali, ya mungkin kita akan hidup di masa sulit, ya. Tapi dengan gambaran Paulus ya, sebagai pasar yang berbahaya, namun dapat beruntung. Ya, pasar menggambarkan kehidupan dunia kita yang tidak ideal, ya, yang tidak baik-baik saja. Tapi bagaimana kita bisa dapat beruntung? Karena kita hati-hati dalam penggunaan waktu yang tersisa. Ya. Seperti orang yang menerima apa ya, tawaran diskon itu dalam waktu yang singkat. Ya, makanya judul pelajaran sahabat kita segera menerima tawaran. Meskipun kita tidak dapat membeli keselamatan itu, tetapi ambillah segera apa yang ditawarkan kepada kita di dalam Kristus. Ya. Mungkin kita harus waspada ya, dan memang kita harus waspada di akhir zaman ini. Tetapi kata Ellen White, banyak dari kita yang salah mengira hikmat manusia sebagai hikmat Allah. Ya. Dan kita disesatkan oleh kebodohan hikmat manusia itu. Ya. Tetapi bagaimana kita supaya waspada adalah kita harus penuh dengan doa, ya. Mempertimbangkan segala sesuatu itu. Ya. Kita harus waspada dengan penuh doa untuk mempertimbangkan segala sesuatunya, agar kita dapat memperoleh keselamatan yang Tuhan janjikan bagi kita. Inilah pelajaran sahabat kita, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.